Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat datang di Google Classroom pada mata kuliah Teknologi Informasi Bisnis. Teman-teman semuanya, saya harap mempunyai beberapa buku acuan yang seperti ini. Satu, buku yang berjudul Pengantar Teknologi Informasi untuk Bisnis, karangannya M. Suyanto. Buku ini sudah diterbitkan lama sekali, tahun 2005 di Jogja. Pada waktu itu Pak Suyantonya atau penulisnya masih belum bergelar profesor, sekarang sudah menjadi profesor. Kemudian buku yang kedua adalah Sistem Informasi Manajemen, punyanya Dr. Haji Ahmad Rusianan. Buku yang ketiga adalah Analisis dan Desain Sistem Informasi, punyanya Prof. Jogianto. Ini dulu pernah kita pakai pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kemudian buku yang keempat adalah buku Management Information System, punyanya Kenneth C. London. Ini juga dulu pernah saya kenalkan juga kepada sampean semuanya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Buku yang terakhir ini, yakni Management Information System. Buku ini bahasanya kurang enak, tapi saya rasa sampean paham semuanya lah terkait dengan bahasa yang digunakan. Kemudian terkait dengan teknologi informasi bisnis. Teknologi informasi bisnis itu mempunyai beberapa peranan. Peranan utama dalam teknologi informasi bisnis yakni sebagai aplikasi atau sistem dalam bisnis yang memberikan dukungan yang efektif atas strategi perusahaan agar dapat memperoleh keunggulan yang kompetitif. Jadi sampai saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi. Kita lihat saja, hampir semua perusahaan atau hampir semua dunia usaha itu mesti memanfaatkan yang namanya teknologi informasi. Teknologi informasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukungnya suatu sistem informasi. Kenapa? Karena prinsip utama yang ada di dalam teknologi informasi itu ada yang mengatakan lebih mengulas kepada sisi hardware-nya. Jadi teknologi informasi ini mempunyai kaitan erat dengan yang namanya sistem informasi. Nah, dengan berbantuan teknologi informasi maka proses pengambilan keputusan akan lebih cepat. Bisnis itu dituntut untuk memberikan keputusan yang cepat. Keputusan yang cepat tanpa didasari dengan data, maka itu menjadi keputusan yang ngawur. Dengan berbantuan suatu teknologi, dengan berbantuan pada teknologi, maka data-data yang dibutuhkan bisa ditampilkan. Teknologi informasi itu apa? Menurut Kamus Oxford, ini mengatakan bahwa teknologi informasi merupakan studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, yang difungsikan untuk penyimpanan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi. Informasi termasuk diambil dari kata, bilangan, dan gambar. Kata, bilangan, dan gambar itu merupakan suatu data, kemudian dianalisis dan diproses, kemudian menjadilah suatu informasi.
Nah, kemudian Hagen ini mendefinisikan bahwa teknologi informasi merupakan seperangkat alat untuk bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, ini adalah definisi dari Hagen. Ini kenapa saya mengatakan bahwa teknologi informasi itu berkaitan dengan alat yang mendukung dari suatu sistem informasi, mendukung dari informasi, karena dari beberapa pakar, dari beberapa definisi, ini banyak yang mengatakan bahwa teknologi informasi itu merupakan seperangkat alat atau bisa dikatakan sebagai lebih mengulas di sisi hardware-nya. Dalam perkembangan teknologi hardware ada dua jenis, hardware dan software. Ini memiliki kaitan yang sangat erat. Perkembangannya pun beriringan. Amati saja bagaimana perkembangan HP sekarang. Kemudian ada lagi definisi. Lukas mendefinisikan bahwa teknologi informasi merupakan bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Jadi ini lebih mengarah pada bagaimana sistem pendistribusian dari informasi. Selanjutnya adalah ada namanya William Sawyer. William Sawyer ini mengatakan bahwa teknologi informasi merupakan teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Ini sudah masuk pada bagaimana peranan teknologi yang saat ini yang dipengaruhi dengan berbagai macam peranan teknologi yang dipengaruhi dengan pendistribusian data, yakni internet. Nah, itu adalah definisi-definisi singkat dari pengertian teknologi informasi. Udah, Elma nggak begini. Selanjutnya, sebagai bentuk dari interaktif kita dalam perkuliahan ini, perkuliahan yang dilaksanakan melalui classroom ini, maka saya memberikan pertanyaan bagaimana pandangan Anda terkait dengan teknologi informasi. Silakan tulis jawaban Anda. Ya. Silakan tulis jawaban Anda pada classroom yang berjudulkan slide 5. Ya, sudah saya sediakan di classroom, ada namanya slide 5. Nah, itu silakan Anda tuliskan uraian Anda, pandangan Anda apa yang dimaksud dengan teknologi informasi. Kemudian selanjutnya adalah pengelompokan tentang teknologi informasi secara strukturnya. Kalau kita mengatakan bahwa teknologi informasi itu berkaitan dengan alat pemrosesan dari suatu informasi, maka dapat dikelompokkan secara perangkatnya. Ada namanya perangkat masukan, teknologi masukan atau input teknologi. Teknologi input teknologi ini merupakan teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Secara singkat, teknologi
teknologi masukan ini bisa disebut contohnya adalah, contoh konkretnya adalah yang sering kita jumpai adalah keyboard dan mouse. Nah, keyboard dan mouse itu merupakan teknologi masukan secara umum. Namun dalam perkembangannya komputer, teknologi yang disediakan oleh komputer, informasi yang disediakan oleh komputer kita itu juga menjadi masukan dalam teknologi, dalam komputer yang satunya, yakni komputer server. Kemudian pengelompokan selanjutnya adalah teknologi pemrosesan atau processing mesin. Teknologi ini berhubungan dengan pemrosesan data. Contoh dari teknologi pemrosesan ini adalah, kalau dalam rangkaian di komputer adalah prosesor. Teknologi itu kecepatannya, pengukuran dari kecepatannya diantaranya adalah bagaimana suatu teknologi itu mampu memproses data menjadi sebuah informasi. Kecepatannya sampai berapa detik yang diperlukan. Kemudian selanjutnya adalah pengelompokan teknologi informasi, selanjutnya adalah teknologi penyimpanan data. Dalam contohnya, teknologi penyimpanan data dalam perkembangan saat ini dia terbagi, ada penyimpanan yang sifatnya lokal, ada penyimpanan yang sifatnya online, atau yang sekarang kita kenal sebagai penyimpanan cloud. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknologi keluaran atau berupa output teknologi. Teknologi keluaran ini merupakan bagaimana caranya teknologi itu menampilkan dari atau mendistribusikan dari informasi tersebut. Jadi teknologi keluaran atau output teknologi itu bagaimana proses dari distribusi dari suatu informasi. Awalnya menjadi sebuah data, awalnya adalah data, kemudian dimasuk dengan berbantuan teknologi, maka data akan diproses. Ketika diproses, maka dia akan menjadi, outputnya adalah menjadi sebuah informasi. Selanjutnya adalah teknologi perangkat lunak. Teknologi perangkat lunak atau yang kita kenal dengan software. Dalam perkembangannya teknologi perangkat lunak ini ragamnya bermacam-macam. Nah, termasuk diantaranya adalah yang mendasari dari beberapa perangkat lunak adalah sistem informasi. Untuk slide ini saya akan bertanya kepada sampean semuanya. Nanti jawabannya ditulis di dalam slide 6. Ada kunci, kata kuncinya adalah slide 6. Uraikan pertanyaan saya berikut. Uraikan jawaban Anda dalam slide 6 yang saya sediakan di Classroom. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan teknologi masukan atau input teknologi. Contoh real saat ini, apa yang disebut dengan teknologi masukan? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, sistem operasi apa yang sering sampean gunakan? Sistem operasi apa yang sering Anda gunakan? Anda tahu sistem informasi kan? Sistem informasi merupakan software yang mendasari dari beberapa software. Software yang mampu, yang mengorganisir perangkat dan menyediakan interface kepada pengguna. Nah, sistem operasi apa yang sampean gunakan? Sistem operasi apa yang sampean gunakan? Itu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua yang harus dijawab dalam slide 6. Oke, saya rasa itu sebagai prolog dari atau sebagai pengantar dari perkuliahan ini, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.